Kamu pernah ngebayangin nggak gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia mesti bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi udah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kehadiran teknologi benar-benar penting banget buat membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan udah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut ngerasain dampak dari kemajuan teknologi ini. Kira-kira teknologi apa aja sih yang sedang berkembang saat ini? Apa aja ya dampak yang bisa kita rasain dari kemajuan teknologi? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin bel biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, teknologi udah sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Di banyak bidang, perkembangannya juga semakin pesat loh. Beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dunia informasi dan komunikasi, siapa sih orang yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Kayaknya hampir nggak ada deh. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya, seperti pakai surat, sekarang segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak karena adanya teknologi ini. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Kalau dibandingin dengan 5 tahun yang lalu aja, smartphone yang hadir di masa sekarang udah semakin canggih. Yang kadang kita aja nggak kepikiran kalau teknologi ini tuh bakalan umum dipakai. Selain itu, kehadiran internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang kita lakuin. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Selain di bidang komunikasi dan informasi, teknologi juga semakin berkembang di bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting di bidang teknologi kesehatan adalah telemedicine. Inovasi telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, berbagi informasi kesehatan, memesan dan membeli obat, sampai mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit. Hanya menggunakan sebuah aplikasi. Teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis, peresepan elektronik, serta bermunculannya perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedicine kepada masyarakat. Berbagai macam penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini bertujuan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini diharapkan bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi juga terjadi di bidang pendidikan. Salah satu terobosan teknologi dalam bidang ini adalah teleeducation atau e-learning. Teleeducation atau e-learning adalah proses belajar di mana siswa menerima instruksi melalui internet, misalnya dalam bentuk video. Di masa pandemi ini, seluruh masyarakat, termasuk tenaga pengajar, siswa, dan juga orang tua dituntut untuk lebih melek teknologi. Gak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah memaksa percepatan kemajuan teknologi di sektor pendidikan, karena proses belajar mengajar harus dilakuin dari jarak jauh. Teknologi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri adalah internet dan aplikasi telekonferensi. Dengan teknologi ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakuin tanpa tatap muka dan kontak fisik.
Selain itu, dalam dunia pendidikan saat ini, udah terdapat aplikasi belajar online yang bisa menyediakan berbagai materi pelajaran sekolah dalam bentuk video pembelajaran. Aplikasi tersebut diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya akan mengubah gaya hidup kita. Dan seperti yang udah dibahas sebelumnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum. Tapi perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Artinya, walaupun ada banyak banget dampak positifnya, ada juga beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi ini kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan bijak. Kira-kira apa aja sih dampak dari perkembangan teknologi? Nah, dampak positifnya itu antara lain, pertama, teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, saat ini kita udah nggak punya keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti dulu. Bahkan nggak terbatas antar kota dan antar wilayah aja. Komunikasi saat ini bisa terjalin ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Selain itu, kita bisa terhubung dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik aja. Kedua, mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Kalau dulu manusia cuma mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terupdate, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa secara langsung kita ketahui saat ini juga. Salah satu sarana kita untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia adalah media sosial. Perkembangan media sosial saat ini juga semakin pesat. Berbagai macam jenis media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, teknologi di bidang pendidikan selalu mengalami kemajuan. Bahkan sebelum adanya e-learning, teknologi seperti smartboard dan proyektor udah diintegrasikan ke dalam ruang kelas untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Saat ini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga bisa menikmati internet. Maka dari itu, informasi yang mereka dapat saat ini udah nggak bergantung pada buku aja. Melalui internet, para siswa bisa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Nah, itu dia dampak positif dari kemajuan teknologi. Kalau dampak negatifnya itu antara lain, pertama, teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita cenderung lebih sering terhubung dengan kerabat secara virtual daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung. Seperti yang dikatakan Lisa Ramebray-Price, Direktur Asosiasi Layanan Sekolah dari American Speech Language Hearing Association, keterampilan komunikasi sosial semakin terancam karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Kedua, munculnya kejahatan-kejahatan di internet. Kejahatan-kejahatan di internet bisa berupa cyberbullying, penyebaran konten pornografi, penipuan, plagiarisme, dan penyebaran berita hoax. Kejahatan-kejahatan tersebut bisa terjadi kalau kita nggak bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan-kejahatan itu pun nggak sepele dan cukup berbahaya karena berpotensi merusak generasi bangsa dan bahkan memecah belah persatuan. Ketiga, menurut American Optometric Association, penggunaan teknologi komputer, tablet, dan juga handphone dalam waktu yang lama bisa menyebabkan digital eye strain. Digital eye strain adalah sebuah istilah untuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan teknologi yang tadi disebutin sebelumnya. Ternyata dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi itu cukup serius ya. Makanya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jangan sampai kita mendapatkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Terus, gimana sih cara memanfaatkan teknologi dengan bijak? Walaupun kecanggihan teknologi udah selayaknya dimanfaatin untuk kehidupan sehari-hari, kamu juga perlu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhanmu.
Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kamu bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan dan cuma menggunakannya untuk hal yang positif. Gunakan gadgetmu untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat serta ilmu pengetahuan, bukan untuk menonton video-video terlarang dan sebagainya. Mengetahui dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi itu penting banget supaya kita nggak terjerumus ke dalam dampak negatifnya. Dari waktu ke waktu, teknologi pasti akan terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Maka dari itu, yuk jadi bangsa Indonesia yang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar bisa merasakan manfaatnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman!